Halo teman-teman, kembali dengan Akademi Ali Arkam. Kita melanjutkan sejarah konsep perjuangan kelas dengan sesi ketujuh, perjuangan kelas dan pembebasan nasional. Ya, teman-teman, di video sebelumnya kita sempat menyinggung ya tentang perjuangan kelas dan pembebasan nasional. Nah, di sesi kali ini jauh lebih detail dan kita lebih berfokus pada pembebasan nasional dan kaitannya dengan perjuangan kelas. Maka pertanyaan kunci kita pada video ini adalah apa kaitannya pembebasan nasional dengan perjuangan kelas pekerja yang idealnya dikerjakan secara internasional ya, yang mempunyai semangat internasionalisme gitu. Jadi ya seluruh dunia serentak gitu ya, proletar sedunia melawan kapitalis secara global gitu. Asumsi di balik pertanyaan ini adalah jika ada pembebasan nasional maka sebenarnya kan tidak terjadi secara global ya, hanya terfokus pada lokal gitu, satu satu negara atau satu bangsa tertentu. Nah, apakah ini berarti mematahkan semangat internasionalisme yang melekat di kalangan kiri begitu? Nah, kita akan sama-sama membahas. Nah, pertama kita mulai dari kritik Lenin ya atas mutilasi perjuangan kelas menurut Tosurdo ya. Pertama kita lihat dari Edward Bernstein di dalam artikelnya satu kutipan kita lihat ya, tanpa ekspansi kolonial kemiskinan tetap merajalela di Eropa. Jadi Bernstein ini sebenarnya ya mendukung dalam artian setuju ya terhadap terhadap kolonial karena itu menjadi satu benefit atau keuntungan tersendiri bagi kelas pekerja. Meski memang ada hal-hal yang sebenarnya tidak tidak baik ya, kalau sebenarnya disebut sebagai crime di situ sebagai tindakan kriminal ya di dalam praktik kolonial, tapi benefit atau manfaatnya jauh lebih banyak. Itu menurut Bernstein. Asumsinya apa? Perkembangan kapitalisme yang berkembang pesat beriringan ya dengan kemajuan kesadaran kelas pekerja sehingga memungkinkan terjadinya revolusi kelas pekerja di dalam konteks Eropa. Jadi semakin tinggi daya produksi kapitalisme itu maka secara 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 beriringan ya, kesadaran kelas pekerja ini akan tumbuh ya, merasa menyadari bahwa dirinya dieksploitasi dan seterusnya. Maka akan ada revolusi kelas pekerja untuk menuju pada tatanan sosialisme. Nah, dalam konteks atau dalam problem inilah tulisan Lenin yang berjudul What is to be done tahun 1902 terbit. Di sini Lenin menyatakan bahwa kesadaran kelas pekerja ini tidak bisa menjadi kesadaran politik yang murni kecuali para pekerja dilatih untuk merespons semua bentuk tirani, penindasan, kekerasan, penyiksaan, tidak peduli kelas apa yang terpengaruh. Jadi ini menarik teman-teman. Bahwa Lenin mengatakan bahwa ya kelas pekerja ini harus merespon ya, harus menyadari dan peka terhadap semua bentuk penindasan yang ada dan oleh karenanya kolonialisme termasuk di dalam hal ini kelas pekerja harus peka bahwa sebenarnya kolonialisme itu juga juga menjadi penindasan bagi kelas pekerja yang ada di luar Eropa. Sebenarnya mereka kelas pekerja di Eropa pun menjadi turut ambil bagian di dalam kelas yang atau kelompok yang menindas dunia selatan ya, kolonial gitu. Di dalam konteks Rusia ya di negaranya Lenin, perjuangan sosial politik ini tak terlepas dari pembebasan minoritas Yahudi yang dikucilkan dan mendapat stigma yang buruk di Rusia. Maka jika menurut kalimat dari atau pemikiran Lenin ini, orang-orang Yahudi yang di Rusia pun sebenarnya juga harus dibebaskan, yang berarti ini adalah satu bentuk perjuangan kelas juga. Nah, oleh karena itu perkataan Bernstein ya dibantah ya di dalam pemikirannya Lenin gitu. Nah, pentingkah pembebasan nasional? Mengapa kita harus membebaskan misalnya dalam konteks kita ada
Papua misalnya, atau ya, yang paling dekat di Papua itu. Mengapa ada pembebasan-pembebasan yang sifatnya lokal? Menurut Lenin, revolusi ini tidak mungkin ya tanpa revolusi bangsa-bangsa kolonial dan juga Eropa. Oleh karenanya tidak ada revolusi yang murni dalam tanda kutip. Revolusi yang semata-mata dikerjakan dan dituntaskan oleh kelas pekerja. Jadi, memang benar bahwa kelas pekerja adalah agen yang revolusi ya, tapi tidak berarti itu revolusi yang terjadi adalah murni dikerjakan oleh mereka. Nah, bahkan menurut Stalin, revolusi proletar ini memang merupakan perangkat yang untuk membangun satu tatanan baru, ya, tatanan masyarakat yang baru yang lebih berkeadilan, tapi juga demi kemerdekaan Rusia secara nasional. Jadi ada nuansa kebangsaan di sini ya. Jadi ada satu sifatnya lokal untuk kemerdekaan Rusia secara nasional. Nah, akan tetapi di dalam Kongres pertama di Komintern Internasional ketiga ya pada tanggal 4 Maret 1919 justru meletakkan kepentingan nasional di bawah kepentingan revolusi internasional. Jadi lebih penting revolusi yang terjadi secara global ketimbang konteks lokal. Misalnya di Eropa ada bangsa Polandia yang juga di bawah cengkraman Tsar gitu, juga imperial, kaum imperial gitu. Nah, jadi ada satu perbedaan pandangan ya dengan pemikirannya dari Lenin gitu. Nah, tujuannya apa dari Komintern atau Internasional ketiga ini adalah ya untuk menciptakan satu Republik Soviet internasional, karena ya dengan semangat internasionalisme itulah orang-orang di Moskow atau di Rusia ini membayangkan satu dunia yang berbentuk Republik Soviet gitu. Nah, di sini Mao Zedong mengkritik ya. Menurut Mao Zedong, pembebasan nasional ini erat kaitannya dengan semangat internasionalisme justru. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan dan keduanya tidak bisa diletakkan secara apa ya, subordinasi gitu ya, tidak ada yang lebih rendah. Bagi Mao Zedong, perpisahan keduanya menunjukkan ketidakmengertian internasionalisme, bahwa ya penting ya ada pembebasan nasional secara lokal itu sebenarnya juga adalah menunjukkan, mencerminkan semangat internasionalisme. Tidak ada internasionalisme tanpa pembebasan Cina, tanpa pembebasan Kuba, tanpa pembebasan Vietnam secara lokal. Ya, internasional dan gambaran ideal revolusi. Di sini Losurdo mengklaim ya, revolusi sosial selalu memiliki karakter pembebasan nasional. Misalnya di Rusia ya, kita lihat di Revolusi Oktober, kemudian di Vietnam Utara kira membebaskan Vietnam Selatan, kemudian Revolusi Kuba, dan tentunya adalah di Cina. Maka ini terjadi secara lokal, tidak terjadi secara serentak kan. Misalnya Rusia, Vietnam, Kuba, dan Cina terjadi secara berdekatan atau bersamaan. Enggak, tapi mereka terjadi dalam kurun waktu tertentu dan memang sifatnya nasional, misalnya ya bersifat kebangsaan lah gitu. Nah, revolusi justru tidak pernah berasal dari pihak internasional gitu. Jadi ya internasional ketiga ya di Moskow itu tidak pernah terjadi. Mereka ya tidak tidak meletuskan satu revolusi yang sifatnya internasional. Justru ya selalu sifatnya adalah nasional, dan ini perlu kita perhatikan dan kita ini ya pikirkan bersama bahwa satu gambaran ideal revolusi yang internasional, kemudian buruh sedunia bersekutulah ini sebenarnya bisa kita kaji ulang dan kita pikirkan lebih lah. Oleh karenanya perjuangan kelas nyaris tidak pernah bersifat murni dalam tanda kutip, yang tidak pernah bersifat hanya dikerjakan oleh kelas pekerja saja. Tetapi bukan berarti solidaritas internasional bukannya tidak perlu ya. Misalnya ada
di Chile yang sekarang ini bergejolak, dengan kemenangan di Bolivia dan seterusnya, perlu kita dukung dan perlu kita tunjukkan satu solidaritas ya terhadap kemajuan politik yang ada. Hanya saja kita perlu menguji bentuk-bentuk konflik sosial yang ada ini secara konkret. Jadi tidak semata-mata kan ada konflik sosial yang ada, misalnya penindas melawan yang tertindas dan seterusnya. Ini kita bisa selalu dukung karena ya kita membela yang tertindas, enggak. Karena kita harus menguji bentuk-bentuk yang ada supaya kita tahu gambaran yang seperti apa dan bagaimana kita meletakkan diri dalam agenda kelas pekerja. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan lanjutan ya. Nah, jika pembebasan nasional penting yang sifatnya lokal, kebangsaan, ya pasti akan bersentuhan dengan etnis dan ras, bukankah itu bisa jatuh pada agenda politik sayap kanan? Itu kan yang diekspresikan oleh Nazi ya, nasional sosialisme di ya terutama di Nazi itu sangat sangat kental sekali. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan satu problematik atau dilema semacam ini? Nah, jika teman-teman punya komentar atau punya opini, silakan tulis di kolom komentar baik di Facebook atau di YouTube atau Instagram Akademi Aliarkam. Ya, teman-teman, jangan lupa kami ingatkan terus untuk subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.